Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangku Kuliah bersama Bang Mu'i. Bagi Anda yang pertama kali menemukan channel ini, silakan Anda subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bangku Kuliah. Oke, pada tutorial kali ini saya ingin share kepada teman-teman yaitu cara untuk memindahkan soal dari Google, dari Word, dari Word ke Google Formulir. Oke, jadi silakan Anda ikuti tutorialnya, jangan di skip supaya Anda tidak gagal dalam memahaminya. Kita langsung mulai. Pertama, Anda buka dulu Google Chrome. Setelah masuk di situ, kemudian Anda klik di kanan atas itu aplikasi Google, lalu pilih Drive. Oke, sekarang kita sudah ada di jendela dari Drive. Setelah muncul ini, kemudian kita klik di kanan di bagian kiri atas, lalu pilih scroll ke bawah, pilih Google Form, lalu akan muncul tampilan jendela dari Google Form seperti ini. Setelah itu, langkah selanjutnya Anda klik di bagian kanan atas. Ini ada fiturnya, fitur add-on. Nah, bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Form Builder, silahkan Anda install di sini bisa. Jadi caranya Anda tinggal klik di titik 3 di kanan atas itu. Nah, seperti ini, kemudian klik add-on, nanti akan muncul. Nah, pilihannya Anda ketik yaitu Form Builder dan ikuti cara install seperti biasa. Sekarang kita langsung ke Form Builder. Oke, sekarang kita klik Start. Setelah itu kita diarahkan untuk ke jendela dari Form Builder. Setelah itu Anda klik Google Doc. Kita akan diarahkan untuk memilih soal yang akan kita import Oke, sekarang ini saya akan pindah soal patofisiologis ini, kemudian select. Sekarang prosesnya telah berlangsung. Oke, sekarang scroll ke bawah. Nah, ini soal yang sudah siap untuk kita pindahkan dari Word ke Google Formulir. Langsung klik import select. Oke, sekarang prosesnya telah berlangsung untuk dipindahkan. Kita tunggu semua Oke, ini sudah imported success. Jadi kita tutup jendelanya. Dan sekarang kita sudah punya soal yang sudah dipindah dari Word ke Google Formulir. Nah, sekarang tinggal kita akan edit sedikit. Misalkan sini pemberian nomor Nah, kita kasih nomor, misalkan sini nomor 1. Oke. Setelah itu kita nomor 2 buat nomornya semua. Soal nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Oke, jadi ada 5 soal yang kita pindahkan Jadi prinsipnya sama nanti caranya. Kemudian setelah itu kita setting di sini sebagai quiz. Oke. Nah, nanti di sini yang perlu kita setting ini tidak usah kita setting. Jadi responden bisa melihat pertanyaan setelah dijawab yang salah, kita usah kasih tahu, kemudian nilainya saja kita mungkin di sini kasih tahu misalkan ini kan 5 soalnya, jadi kita kasih 20 supaya nanti hasilnya 100 poin.
Kemudian apakah perlu melalui email? Kalau memang harus, kita pakai email. Jadi artinya mahasiswa atau siswa dia harus pakai email. Jadi kita batasi jawabannya hanya satu saja, kemudian tidak usah dikasih untuk diedit. Kemudian presentasi ini kita tulis di sini, dikonfirmasi saja, yaitu jawaban Anda telah di record. Nah, ini misalkan ya, ini settingannya. Oke, setelah itu kita kembali ke pertanyaan. Sekarang kita akan atur di sini ya poinnya. Oke, ini email. Kemudian sebelum kita atur poin, kita lengkapi dulu sih syarat dari ujian. Misalkan namanya nama lengkap. Oke, ini jawaban singkat. Kemudian kita klik di bagian kanan, itu nomor induk mahasiswanya, juga jawaban pendek. Selanjutnya kita tambahkan di sini misalkan program studi atau prodinya, program studi. Oke, ini apa namanya, pilihannya. Ini poinnya 0 ya, kita kasih. Ini juga begitu. Jadi dia poinnya 0 karena ini kan identitas orang, jadi tidak perlu dikasih nilai. Oke, ini juga 0. Oke, dan oke, sekarang kita masuk ke berikutnya di soalnya. Misalkan di sini kita kasih dia pakai paragraf saja ya. Di sini prodinya program studi. Kita isikan misalkan dia pilih di sini 2, misalkan farmasi. Berikutnya ada misalkan ARS, ada fisioterapi. Ini misalkan ya, wajib diisi. Poinnya 0. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Ini bagian kedua, kita buat aja sesi kedua ya. Oke, ini soal soal UTS patofisiologi. Kemudian di skripnya kita isi di sini, silahkan Anda pilih jawaban yang benar di bawah ini, misalnya tunjuknya. Kemudian sekarang kita masuk ke sini, kita kasih dia poin. Oke, poinnya 20. Kemudian jawaban yang benar juga kita akan contoh ya. Misalkan di sini kondisi tubuh dalam kondisi indeks 5 namanya homeostasis. Kemudian kita beralih ke soal berikutnya, kasih poin 20, lalu pilih jawaban yang benar. Oke. Lalu soal nomor 3 sama 20 poin. Ini kita pakai di sini ya, jawabannya. Kemudian
dan wajib isi. Nah, berikutnya nomor 4 ya, kita kasih juga skor di sini. Kemudian kasih kunci jawaban. Sekarang kita masuk ke yang terakhir ya, nomor 5. Kasih 20, so 20 poin. Oke, sekarang kita sudah punya lengkap ya. Oke, kalau sudah begini, sekarang kita lihat pratinjau dulu ya. Anda klik di sini preview. Nah, ini adalah tampilan dari soal yang sudah kita ekspor tadi itu ya. Dan ini harus kita isi dulu baru bisa ke soalnya ya. Oke, sekarang yang kita perlu lengkapi di sini judulnya. Judul, klik di bagian kiri atas itu, misalkan di sini UTS Patofish. Ini nama judulnya. Selanjutnya sekarang kita belum punya header, kita kasih header. Caranya Anda klik di custom time, kemudian pilih nama atau lambang dari institusi Anda. Saya contohkan di sini yang sudah ada, misalkan yang sudah saya buat sebelumnya di Pixellab. Anda bisa nanti kalau mau tahu caranya membuat header atau kok pada Google Form, nanti Anda bisa tonton video sebelumnya ya yang sudah saya buatkan. Sekarang kita pilih dulu di sini headernya. Nah, ini headernya. Oke, lalu klik done. Dan sekarang langsung muncul di paling atas headernya. Nah, itu ya, di bangku belajar. Saya contohkan sebagai salah satu contohnya. Oke, ini cara kita untuk memindahkan soal sekaligus men-settingnya. Setting poin per soal, kemudian headernya kita buat, kemudian bagaimana men-setting juga jawaban yang benar dari setiap pertanyaan di soal-soal yang ada. Setelah ini dianggap semua selesai, kalau Anda mau untuk mencobanya, maka Anda tinggal preview di sini ya. Misalkan kita coba sekarang ya. Di sini email wajib diisi. Misalkan saya pakai email saya ya. Oke, nama lengkap di sini AM, misalkan. Oke, AM, kemudian name 2020, misalkan. Setelah itu pilih prodinya, misalkan prodi saya di sini sambil farmasi, kemudian klik next. Maka kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu di soal. Nah, ini ya. Kemudian kita pilih jawabannya. Oke. Jadi tidak usah saya pilih benar semua ya, saya kasih salah misalkan 1. Nah, kemudian oke, setelah selesai kemudian kita submit. Setelah di submit, maka kita bisa melihat skornya di sini. Klik di view score. Jadi totalnya ada 80, ini aja poinnya aja di 80. Jadi itu contoh salah satunya ya. Oke. Sekarang kalau sudah lengkap soal ini, kemudian kita klik send di bagian kanan atas. Lalu kita ambil apakah mau kirim ke email atau ke melalui link. Saya pakai link biasanya ya. Kita klik di simbol link, kemudian sudah muncul linknya, kemudian kita perpendek linknya. Nah, setelah itu kita copy. Nah, ini yang kemudian linknya ini bisa kita share kepada siswa kita, baik melalui
Telegram, melalui WA ya, jadi bisa untuk dijawab. Nah, ini tutorial kita pada kali ini. Silahkan Anda coba supaya nanti bisa diterapkan kepada siswa-siswa kita ya. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.